Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 5336 Monster tak terlihat. Lin Bai mengambil darah iblis itu, dan Qian Hen segera mengolah sisa-sisa monster raksasa itu sebelum menyimpannya di dalam tas penyimpanannya. Ayo istirahat sebentar. Sarang monster-monster raksasa ini pasti relatif dekat dengan sini, itulah sebabnya mereka bisa tiba lebih dulu. Monster-monster raksasa berikutnya mungkin butuh waktu untuk tiba. Qian Hen mendesak semua orang untuk beristirahat. Sui Mo dan mengeluarkan beberapa botol giok dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai dan yang lainnya. Lin Bai membuka salah satu botol giok itu dan melihat pil putih bulat sempurna di dalamnya. Pil itu mengeluarkan kabut putih yang memikat, dan setelah tutupnya dibuka, aroma harum tercium. Sui Mo dan tersenyum dan berkata, ini pil embun 100 bunga, yang dapat membantu saudara-saudari senior memulihkan energi spiritual dan esensi mereka yang telah terkuras. Qian Hen meliriknya, wajahnya dipenuhi rasa iri, ini adalah harta karun sekte dan Xia, sesuatu yang bahkan para seniman bela diri di luar rela membayar mahal untuk mendapatkannya. Aku tidak menyangka Nona Sui bisa memberikan 4 pil itu dengan mudah. Masih ada lagi. Beri aku 2. Sui Mo dan cemberut dan berkata, pil ini sangat sulit dimurnikan, dan aku tidak membawa banyak. Lin Bai melirik pil-pil di tangannya, jelas tahu bahwa pil-pil itu sangat berharga. Mendengar Sui Mo dan mengatakan bahwa dia tidak membawa banyak, dan berpikir bahwa dia tidak menghabiskan banyak energi spiritual, Lin Bai mengembalikan pil-pil itu dan berkata, karena Nona Sui tidak membawa banyak, maka aku tidak membutuhkannya. Aku juga tidak menghabiskan banyak energi spiritual. Sui Mo dan menolak, tidak perlu mengembalikannya, tidak perlu mengembalikannya. Meskipun aku tidak membawa banyak, aku masih punya beberapa ratus. Bahkan jika saudara Lin tidak memakannya sekarang, kamu bisa menyimpannya untuk sementara waktu jika dibutuhkan. Mendengar ini, bukan hanya Lin Bai yang tercengang, tetapi Chen Yule dan Qian Hen juga tercengang. Qian Hen tersentak, lalu tersenyum kecut, astaga, kamu tidak membawa banyak. Hanya beberapa ratus. Jika kamu membawa lebih banyak, bukankah kamu akan mengosongkan setengah sekte dan Xia? Lin Bai tersenyum mendengar bahwa masih ada beberapa ratus pil Sui Mo yang tersisa dan menerimanya. Lin Bai sebenarnya tidak menggunakan banyak energi spiritual. Ini berkat pil Dewa 5 Elemen yang ia kembangkan, yang memberinya cadangan energi spiritual 5 kali lipat lebih banyak daripada seniman bela diri biasa. Tepat saat Lin Bai meletakkan pil di tangannya, tiba-tiba alisnya berkerut. Pedang iblis muncul di tangan Lin Bai, dan ia melepaskan aura pedang ke arah pil Sui Mo. Pada saat yang sama, 4 pedang terbang juga menembus udara. Qian Hen, Chen Yule, dan yang lainnya sangat terkejut melihat Lin Bai tiba-tiba menyerang pil Sui Mo. Wajah pil Sui Mo memucat ketakutan saat ia menatap aura pedang dan 4 pedang terbang yang datang dengan takjub. Namun, aura pedang dan 4 pedang terbang yang datang gagal mengenai pil Sui Mo. Sebaliknya, aura pedang dan 4 pedang terbang itu terbang melewati bahu pil Sui Mo dan menebas punggungnya. Saat berikutnya, sosok Lin Bai menghilang, muncul di depan pil Sui Mo, meraihnya dan menariknya ke belakang. Siapa yang pergi ke sana? Apa yang kau lakukan menyelinap seperti itu? Keluar, teriak Lin Bai dingin. Lin Bai, menyalurkan kekuatan spiritual dan niat pedangnya, berbicara dengan suara seperti pedang tajam yang menembus kehampaan di sekitarnya. Qian Hen, Chen Yule, dan yang lainnya baru bereaksi dan segera menjadi waspada. Qian Hen mengeluarkan kompasnya dan memeriksanya, tidak ada reaksi. Chen Yule, Huang Qingyun, dan yang lainnya juga dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah mengamati sebentar, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Chen Yule, memegang pedang gerbang naga, bertanya dengan suara rendah, Saudara Lin, apakah kau menemukan sesuatu? Qian Hen, Huang Qingyun, dan yang lainnya juga menatap Lin Bai, wajah mereka penuh keraguan. Sui Mo dan kemudian mengerti bahwa Lin Bai tidak akan menyerangnya, melainkan melindunginya. Energi pedang, 4 jenis energi, dan 4 pedang terbang dari sebelumnya tidak diarahkan padanya, tetapi pada orang di belakangnya. Gambar, dia masih di sini, kata Lin Bai. Yi Song membuka mata dharmanya, mengamati sekeliling. Setelah beberapa saat, ia berkata, Saudara Lin, sepertinya tidak ada yang aneh. Chen Yule tahu Lin Bai tidak akan bicara tanpa alasan, karena Lin Bai berkata begitu, pasti ada yang aneh di tempat ini. Semua orang membuka mata dharma mereka dan melihat sekeliling, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saudara Lin, tidak ada gerakan. Yi Song dan Chen Yule bertukar pandang, keduanya tampak bingung. Lin Bai berdiri diam, mata dharma asuranya terbuka, mengamati sekeliling. Namun, seperti Chen Yule dan yang lainnya, Lin Bai juga tidak menemukan sesuatu yang aneh. Beberapa saat yang lalu, Lin Bai, yang telah bertahun-tahun bergulat antara hidup dan mati,
merasakan niat membunuh sesaat. Dan niat membunuh ini datang dari belakang Sui Mo dan. Karena itu, Lin Bai menebas punggung Sui Mo dan beberapa kali tanpa peringatan. Mundur. Lin Bai menyuruh Sui Mo dan mundur. Ah Dai, datanglah ke adikmu. Huang Qingyun memanggil dengan lembut. Sui Mo dan berlari ke belakang Huang Qingyun. Yi Song dan Chen Yule melesat ke udara, menyegel ke empat penjuru. Qian Hen, menyeret kompasnya, mundur ke samping. Hanya Lin Bai yang berdiri sendirian di puncak gunung. Saat itu, Lin Bai berjalan ke botol giok berisi susu batu penciptaan abadi, mengambilnya, dan berkata dengan dingin, ayolah, apa kau tidak ingin isinya? Ambil saja kalau berani. Apa yang kau lakukan? Lin Bai mencengkeram botol giok itu, menggenggam pedang iblisnya, 4 pedang terbang melayang di sekelilingnya, gelombang niat pedang memancar darinya, membuatnya tampak seperti musuh yang tangguh. Waktu berlalu perlahan. Setelah beberapa saat, hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menggenang di hati Lin Bai. Perasaan dingin ini terlalu familiar bagi Lin Bai, selalu terasa dingin seperti ini ketika ia berada di ambang kematian di benua barbar kuno. Dan sekarang, rasa dingin ini datang dari belakangnya. Tanpa ragu, dengan pikiran, Lin Bai menebas punggungnya dengan 4 pedang terbang. Pada saat yang sama, pedang iblis itu melepaskan cahaya pedang biru yang kuat, menebas ke bawah dan mengirimkan gelombang energi pedang biru yang beterbangan. Asteris bang. Asteris. Kali ini, pedang Lin Bai tidak meleset. Keempat pedang terbang itu menebas 5 langkah di belakangnya, seolah menghantam dinding transparan, menghasilkan serangkaian bang yang keras. Kemudian, energi pedang biru itu menghantam dinding transparan ini, merobeknya, dan setetes darah mengalir turun. Setelah mendaratkan serangan, Lin Bai tidak ragu-ragu. Ia melangkah maju, niat pedangnya membumbung tinggi, dan melancarkan serangan terbang untuk mengambil nyawa makhluk itu. Namun, serangan ini dihindari oleh monster tak dikenal itu. Asteris Wash. Asteris. Pedang Lin Bai meleset, energi pedang melesat ke depan bermil-mil, meninggalkan parit sedalam sekitar 100 meter di dalam tanah. Benar-benar ada sesuatu. Mata Chen Yule melebar, seluruh tubuhnya dipenuhi niat pedang yang mematikan, tatapannya yang penuh amarah menyapu sekelilingnya. Baru setelah Lin Bai menusuk daging monster itu dengan pedangnya, mengeluarkan darah, semua orang menyadari ada monster tak terlihat di sekitar mereka. Qian Hen menatap kompasnya, terkejut, kenapa kompasku tidak bereaksi sama sekali. Huang Qingyun berkata dengan dingin, apa itu? Apakah itu manusia, atau binatang raksasa? Yi Song berkata dengan dingin, apapun yang bisa muncul di sekitar kita secara diam-diam jelas bukan hal biasa. Untungnya, saudara Lin menemukannya tepat waktu, kalau tidak, kita mungkin akan menderita kerugian tersembunyi. Bab 5337, Kadal Penutup Langit. Pada saat ini, sesosok monster tak terlihat muncul di puncak gunung. Lin Bai, Chen Yule, dan yang lainnya tidak tahu monster apa ini. Apakah itu manusia, atau binatang raksasa? Huang Qingyun mengajukan pertanyaan krusial. Jika itu manusia, kemungkinan besar dia adalah murid dari salah satu 5 keluarga dan 7 sekte, yang telah menangkap artefak magis tak dikenal, menyembunyikan aura dan wujud mereka saat mereka mendekat. Jika itu binatang raksasa, maka situasinya akan lebih rumit. Namun, dilihat dari situasi saat ini, monster ini kemungkinan mengincar susu batu penciptaan abadi. Awalnya ia bermaksud menyergap pil batu tinta karena lokasinya paling dekat dengan susu batu penciptaan abadi, tetapi sayangnya, Lin Bai telah menemukannya. Sekarang ia menyerang Lin Bai karena susu batu penciptaan abadi kini berada di tangan Lin Bai. Kemungkinan besar bukan seorang seniman bela diri. Jika itu seorang seniman bela diri, tak satu pun dari 5 keluarga dan 7 sekte akan memiliki harta yang dapat menghindari kompas di tanganku. Qian Hen sangat yakin bahwa ini adalah binatang raksasa. Meskipun Qian Hen tidak secara eksplisit menyebutkan asal-muasal kompas di tangannya, jelas bahwa harta apapun yang tersimpan di dalam tas penyimpanan seorang pemuda kaya seperti Qian Hen bukanlah benda biasa. Lin Bai telah menebas makhluk mengerikan itu dengan pedangnya sebelumnya, tetapi tidak membunuhnya, hanya meninggalkan luka berdarah yang menyemburkan darah sebelum lenyap begitu saja. Di dalam ibu kota, banyak seniman bela diri bingung melihat bagaimana Lin Bai dan kelompoknya tampak menghadapi musuh yang tangguh. Apa yang sedang dilakukan Chen Yule dan yang lainnya? Mengapa Lin Bai merebut susu batu penciptaan abadi? Huang Qingyun dan Chen Yule tampaknya telah mengepung Lin Bai. Apakah mereka sedang bertarung satu sama lain? Ibu kota hanya memiliki susunan proyeksi, sehingga mereka tidak dapat mendengar percakapan Lin Bai dan kelompoknya. Di Istana Surgawi Timur, para tetua dari 5 keluarga dan 7 sekte, bersama Kaisar Chu, menatap tajam susunan proyeksi tersebut. Apa ini?
Para tetua dari 5 keluarga dan 7 sekte, dengan mata tajam mereka, secara alami melihat misteri itu. Sepertinya, kadal penutup langit. Kaisar Chu terdiam sejenak, lalu bertanya kepada Kasim Tua. Kasim Tua itu terkekeh dan menjawab, Yang Mulia, memang kadal penutup langit. Di perburuan langit timur, dulu ada 3 kadal penutup langit. Setelah masa inkubasi yang panjang, mereka telah tumbuh hingga ukuran yang cukup besar. Kadal penutup langit yang telah bergerak sekarang kemungkinan besar adalah yang terkuat di antara kelompok ini. Makhluk ini sangat mahir menyembunyikan aura dan wujudnya, bahkan dengan sempurna menghindari deteksi oleh susunan sihir, kompas, atau indera ilahi apapun. Ia dikenal sebagai pembunuh paling berbahaya dan kejam di dunia buas dan dunia purba. Kasim Tua itu mengenal baik binatang-binatang raksasa di perburuan langit timur, dan menjawab dengan jujur setelah mendengar pertanyaan Kaisar. Kaisar tersenyum dan berkata, sepertinya Chen Yule dan Lin Bai akan menderita. Kadal penyelimuti langit ini luar biasa. Meskipun kekuatannya tidak besar, kemampuannya untuk menyembunyikan aura dan wujudnya sudah cukup untuk membuat mereka pusing. Jika mereka lengah sedikit saja dan lengah, aku khawatir seorang seniman bela diri tingkat suci akan binasa di sini. Kata Kaisar sambil tersenyum. Kaisar Chu tidak sengaja menekan suaranya, sebaliknya, ia berbicara perlahan, suaranya bergema di seluruh istana surgawi timur, memastikan semua orang dapat mendengar dengan jelas dan memahami asal-usul monster yang telah menyerang Lin Bai dan rekan-rekannya. Di lahan perburuan surgawi timur, Lin Bai memegang susu batu penciptaan abadi di satu tangan dan pedang iblis di tangan lainnya. 4 pedang terbang berputar-putar di sekelilingnya, memancarkan aura kekuatan yang mengerikan. Huang Qingyun, Yi Song, Qian Hen, dan Chen Yule melayang ke langit, berdiri di keempat sudut, dengan dingin mengamati setiap gerakan di bawah. Semua individu ini merupakan putra suci dari sekte dan keluarga mereka masing-masing, yang menguasai teknik mata dharma paling maju dalam faksi mereka masing-masing. Gambar. Meski begitu, dengan penglihatan ilahi mereka yang tak tertandingi, mereka masih tak dapat menemukan jejak kadal penutup langit. Lin Bai, dengan pedang di tangan, wajahnya dingin, menyapu pandangannya bagai pisau ke sekelilingnya. Ia dengan cermat mengamati setiap gemerisik rumput dan setiap gerakan di sekitarnya, bahkan satu kerikil pun di tanah pun terekam dengan jelas. Lin Bai ingin menentukan lokasi monster itu dengan mengamati tanaman dan kerikil di sekitarnya. Jika monster itu tak sengaja menginjak sehelai rumput, Lin Bai dapat dengan mudah menemukan jejaknya. Untuk berjaga-jaga, Lin Bai bahkan menyebarkan aura pedangnya, menyelimuti puncak gunung. Di bawah aura pedang Lin Bai, tak ada gerakan yang luput dari perhatiannya. Berdengung. Tiba-tiba, Lin Bai merasakan hawa dingin di punggungnya. Hawa dingin ini adalah hawa dingin yang berasal dari kematian. Dalam sekejap, Lin Bai berputar, pedang iblis dan 4 pedang terbangnya melesat ke belakang, energi pedang mereka menebas bermil-mil jauhnya. Tepat pada saat ini, seketika energi pedang melesat, Lin Bai menembus kekuatan monster itu, memperlihatkan wujud aslinya untuk sesaat. Lin Bai menatap tajam, itu adalah seekor kadal seukuran lembu atau kuda, tubuhnya bersisik. Pada saat ini, sisiknya terus berubah warna sebagai respons terhadap ilusi di sekitarnya, hingga wujudnya perlahan menghilang dari lokasi aslinya. Sebuah tanda putih terlihat di punggungnya, tempat pedang Lin Bai menghantam. Saat energi pedang Lin Bai menghancurkan kekuatan monster itu menerjang Lin Bai dengan ekspresi ganas, cakarnya yang tak tertandingi tajamnya mengarah ke dada Lin Bai, seolah mencoba merobek jantungnya. Untungnya, kekuatan tubuh Dao 5 elemen Lin Bai sangat mendominasi, serangan cakar ke dada hanya merobek sepotong daging, tanpa merusak tulang atau meridian jantung. Enyahlah. Lin Bai mengangkat pedangnya lagi, menebas dengan punggung tangan, membuat monster itu terpental. Saat makhluk mengerikan itu terbang mundur di udara, wujudnya perlahan menghilang, seolah melebur ke dunia, lenyap tanpa jejak. Kakak Lin, kau baik-baik saja. Semua orang terkejut melihat sepotong daging terkoyak dari dada Lin Bai. Chen Yule mendarat dari udara dan berdiri di samping Lin Bai, dengan waspada mengamati sekeliling, berjaga-jaga terhadap monster yang bangkit kembali. Wajah Lin Bai sedikit pucat. Ia melirik lubang berdarah di dadanya, tatapannya sinis, dan dengan dingin berkata, itu adalah binatang raksasa yang menyerupai kadal, tidak terlalu besar, hanya seukuran lembu atau kuda. Sisiknya dapat beradaptasi dengan sempurna dengan semua lingkungan dan warna di sekitarnya. Ia membiarkan dirinya menyatu secara diam-diam ke dunia ini dengan mengubah warna sisiknya. Lin Bai segera memberitahu Huang Qingyun dan yang lainnya tentang apa yang telah dilihatnya. Momen itu terjadi terlalu cepat, Lin Bai khawatir Chen Yule dan Qian Hen tidak melihat wujud kadal itu, jadi lebih baik memberi tahu mereka. Mendengar penjelasan Lin Bai, wajah Chen Yule dan Qian Hen menjadi muram.
Itu kadal penutup langit, bisik Qian Hen dengan kilatan jahat di mata mereka. Ekspresi Chen Yule sedikit berubah, wajahnya muram. Ini, merepotkan, seru Yisong dengan heran, bagaimana mungkin ada kadal penutup langit di perburuan surga timur. Para pendekar biasa tidak tahu jenis binatang raksasa apa yang ada di perburuan surga timur, atau berapa jumlahnya. Bahkan keluarga kerajaan pun tidak dapat memahami beberapa binatang raksasa di dalam perburuan tersebut. Para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mengetahuinya. Bab 5338, rumit. Ini, merepotkan. Ekspresi Chen Yule agak serius, menggenggam pedang gerbang naga, hasrat membunuhnya mengalir tanpa sadar. Saudara Lin, cepat minum pilnya, itu akan menyembuhkan lukamu, Sui Mo dan buru-buru mengingatkannya. Lin Bai mengangguk, mengeluarkan pil embun 100 bunga yang baru saja diberikan Sui Mo dan menelannya. Pil itu terasa seperti bunga yang mekar di mulutnya, aromanya memenuhi udara. Pada saat yang sama, kekuatan lembut mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, dengan cepat mengisi kembali energi spiritual yang telah dikonsumsinya. Khususnya, luka di dada Lin Bai perlahan pulih. Daging yang terkoyak oleh kadal penutup langit juga pulih dengan kecepatan yang terlihat. Lagi pula, luka Lin Bai hanya pada sebagian daging dan darah, tulang dan meridian jantungnya tidak rusak. Itulah sebabnya pil embun 100 bunga memiliki efek yang begitu ajaib. Setelah memurnikan pil itu, Lin Bai tersadar kembali, senyum tanpa sadar muncul di wajahnya. Jika ia memiliki pil batu tinta di sisinya dalam pertempuran selanjutnya, pil itu akan benar-benar 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Apa latar belakang kadal penutup langit? Tanya Lin Bai, melirik Chen Yule dan Qian Hen. Mereka berdualah yang pertama kali mengenali namanya dari deskripsi Lin Bai. Jelas, mereka cukup mengenalnya. Ekspresi Chen Yule dingin saat ia cepat-cepat berkata, Saudara Lin, saya tidak punya waktu untuk membahas detailnya sekarang. Ketahuilah bahwa makhluk ini sangat picik, ganas, dan pendendam. Dulu di era barbar dan primordial, makhluk apapun yang mereka targetkan selalu dicabik-cabik, tubuh mereka tercabik-cabik hingga berdarah, akhir yang sungguh mengerikan. Mata Lin Bai berkedut mendengar ini, sepertinya ia telah bertemu lawan yang tangguh. Qian Hen menambahkan, menurut catatan sejarah, kadal penutup langit sangat terkenal di era primitif dan prasejarah, dipuji sebagai pembunuh paling licik dan kejam pada masa itu. Pembunuh paling licik dan kejam, kata-kata ini membuat Lin Bai merinding. Namun, setelah 2 kali beradu serangan dengan kadal penutup langit, Lin Bai tahu bahwa ia telah mengintai di balik bayangan, menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Setiap serangan menyasar kelemahan dan kelemahan fatal sang seniman bela diri. Jika tidak memiliki keyakinan mutlak, ia akan tetap bersabar. Semuanya, mari kita pikirkan solusinya. Kebuntuan ini sangat merugikan kita, kata Huang Qingyun dengan suara rendah. Keringat dingin mengucur di dahi Chen Yule dan Qian Hen. Mereka tak pernah menyangka makhluk merepotkan seperti itu ada di perburuan surga timur. Huang Qingyun benar, melanjutkan kebuntuan ini sangat merugikan mereka. Kadal penutup langit berkeliaran di area itu seperti hantu, lokasinya tak terdefinisi, dan waktu serangannya tak terduga. Terlebih lagi, karena susu batu penciptaan abadi, semua monster raksasa di perburuan surga timur menjadi gila. Jika mereka tidak dapat menangkap kadal penutup langit tepat waktu, dan monster raksasa lainnya tiba, situasinya akan semakin rumit. Apapun cara yang kalian miliki, semua orang bisa mencobanya. Asalkan kita memaksanya keluar, ia akan mudah diatasi. Petik 2. Hal yang paling menakutkan dari kadal penutup langit adalah kemampuannya bersembunyi dan serangannya yang brutal. Begitu kita memaksanya mengungkapkan lokasinya, keunggulannya akan hilang. Qian Hen tetap tenang dan menganalisis secara logis. Lin Bai dan Chen Yule sama-sama melepaskan aura pedang mereka, meliputi area seluas puluhan ribu mil. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa, di dalam aura pedang Lin Bai dan Chen Yule, bahkan seekor nyamuk pun dapat dengan mudah merasakannya. Namun, meskipun begitu, mereka berdua tetap tidak dapat menemukan jejak kadal penutup langit. Huang Qingyun memejamkan matanya sedikit, dan semburan cahaya memancar dari belakangnya, seperti bunga teratai 5 warna yang mekar. Saat cahaya bunga teratai mekar, ia menjadi semakin menyilaukan, dan cahayanya terbang ke setiap sudut dunia. Setelah jeda yang lama, Huang Qingyun menggelengkan kepalanya sedikit, jelas kekuatan supernatural dan tekniknya tidak membuahkan hasil. Qian Hen mengeluarkan lebih dari 10 harta dari tas penyimpanannya, termasuk boneka, tali, dan bahkan seekor binatang roh yang ahli dalam mendeteksi aroma, tetapi akhirnya, ia juga tidak menemukan apapun. Gambar. Untuk sementara waktu, semua orang berusaha sekuat tenaga, tetapi tak satu pun dari mereka dapat menemukan kadal penutup langit. Kadal itu tampaknya telah menghilang secara misterius.
Jika kebuntuan ini berlanjut dan tidak ada cara lain, aku harus melepaskan domain dao surga yang melahap, dan menyeret binatang buas ini secara paksa ke dalam domain daoku. Lin Bai bukannya tanpa pilihan. Jika Lin Bai bersedia melepaskan buah dao surga yang melahap, yang mencakup area seluas 1000 meter. Dan jika kadal penutup langit berada di area tersebut, maka begitu memasuki domain dao Lin Bai, ia dapat mencabik-cabiknya berkeping-keping dalam sekejap. Namun, melepaskan domain dao surga yang melahap mau tidak mau membutuhkan pengaktifan kekuatan melahap. Mereka yang hadir semuanya adalah putra suci tingkat atas dari 5 keluarga dan 7 sekte, dan di luar tempat berburu, Kaisar Chu dan sekelompok monster tua dari 5 keluarga dan 7 sekte sedang menonton. Begitu Lin Bai melepaskan kekuatan melahap, mereka pasti akan menemukan rahasia di dalam dirinya. Lin Bai sudah memutuskan, meskipun alam iblis relatif lunak terhadap klan pemakan, beberapa prajurit alam iblis masih ingin membawa kepala anggota klan pemakan ke klan dewa raksasa sebagai imbalan. Oleh karena itu, Lin Bai sudah memikirkannya matang-matang dan memutuskan bahwa kecuali benar-benar diperlukan, bahkan di alam iblis sekalipun, ia tidak akan dengan mudah memperlihatkan kekuatan pemakannya kepada dunia. Raungan, raungan, raungan. Kemalangan tak pernah datang sendirian. Tepat ketika semua orang terjebak dalam kebuntuan dengan kadal penutup langit, raungan binatang buas yang memekakkan telinga datang dari jauh. Lin Bai, Chen Yule, Huang Qingyun, Yi Song, Qian Hen, dan Sui Mo dan semua menoleh untuk melihat debu mengepul dari pegunungan di sekitarnya, menutupi langit. Di dalam pegunungan, debu memenuhi udara. Di langit, awan gelap menutupi puncaknya, dan kilat menyambar. Binatang buas raksasa yang tak terhitung jumlahnya menyerang dari segala arah, menuju ke tempat ini dengan sekuat tenaga. Dilihat dari suaranya, momentumnya bahkan lebih besar daripada ketika keenam binatang buas raksasa itu tiba sebelumnya. Dari auman monster raksasa itu, Lin Bai dapat dengan mudah mengetahui bahwa setidaknya selusin monster telah tiba. Ini merepotkan. Qian Hen melirik debu yang mengepul di kejauhan, wajahnya muram dan muram. Masalah demi masalah. Apakah monster ini menunggu kedatangan monster-monster ini, mencoba mengalihkan perhatian kita? Kadal penutup langit belum juga ditangani, dan sekarang lebih dari selusin monster raksasa lainnya menyerang. Lin Bai dan kelompoknya yang beranggotakan 6 orang harus menyisihkan tenaga untuk menghadapi monster-monster itu. Lin Bai memahami kesulitan mereka dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Chen, Saudara Yi, Nona Huang, Saudara Qian, kalian urus selusin monster itu. Serahkan kadal penutup langit padaku." Mendengar kata-kata Lin Bai, Chen Yule dan yang lainnya mengkhawatirkannya. Bukan karena mereka menganggap Lin Bai lemah, melainkan karena kadal penutup langit itu licik dan mahir menyembunyikan kekuatannya. Jika tidak menemukan kesempatan yang tepat, ia akan menunggu berbulan-bulan hingga saat yang tepat untuk menyerang dan membunuh Lin Bai. Lin Bai menyadari kekhawatiran di wajah mereka dan langsung tersenyum, "Jangan khawatir, semuanya. Kadal penutup langit tidak akan menyerang lagi sampai ia menemukan kelemahanku. Asalkan kalian cukup cepat untuk membunuh monster yang mendekat sebelum aku menunjukkan kelemahannya, lalu kembali membantuku, itu sudah cukup waktu." Metode Lin Bai, meskipun tampak sederhana, sebenarnya penuh bahaya. Tanpa dukungan Chen Yule dan Yi Song, jika Lin Bai menunjukkan sedikit saja kelemahan dan kadal penutup langit memanfaatkan kesempatan itu, ia bisa saja kehilangan nyawanya di tempat. "Jangan ragu, cepat pergi," desak Lin Bai. Chen Yule pun tidak ragu, berkata, "Saudara Lin, tunggu sebentar, aku akan segera kembali." Setelah itu, Chen Yule, yang diselimuti niat membunuh yang luar biasa, terbang dari puncak gunung dan melesat ke dalam awan debu. Segera setelah itu, lolongan binatang raksasa dan dentingan pedang terdengar dari dalam awan debu. Bab 5339 memberimu kekurangan. Seiring meningkatnya niat membunuh Chen Yule, niat pedangnya menjadi semakin kuat, menyerupai untaian sutra hitam yang mengikatnya. Chen Yule melesat ke udara, meninggalkan jejak api hitam panjang yang menembus asap dan debu. Suara pedang dan auman binatang bergema terus-menerus. "Saudara Lin, ayo kita selesaikan ini dengan cepat." Senyum Yi Song yang ceria telah lenyap. Dibandingkan dengan monster-monster raksasa yang mendekat, ia lebih mengkhawatirkan kekuatan kadal penutup langit. Kadal penutup langit bagaikan pedang yang mengintai, jika kau lengah, ia akan memenggal kepalamu. Huang Qingyun dan Yi Song bergabung untuk menyerbu ke dalam asap dan debu, menghentikan monster-monster raksasa yang mendekat satu persatu. Qian Hen dan Sui Mo dan tampak muram, melirik medan perang tempat Chen Yule dan Huang Qingyun berada, lalu ke Lin Bai, yang berdiri tegang di puncak gunung. Qian Hen terus mengeluarkan harta karun dari tas penyimpanannya, mencoba menemukan kadal penutup langit, tetapi tidak berhasil. Lin Bai berdiri di puncak gunung, sarafnya tegang, tak menunjukkan sedikit pun kelemahan.
4 pedang terbang berputar di sekelilingnya, membentuk jaring pelindung. Memegang pedang iblis dan memiliki tubuh Dao 5 elemen. Posisi bertahan Lin Bai nyaris sempurna. Kadal penutup langit, yang bersembunyi di balik bayangan, diam-diam mengamati setiap gerakan Lin Bai, mengamati setiap celah yang mungkin ia buat. Ia adalah pemburu yang sangat sabar. Di era barbar dan primordial, kadal penutup langit rela menghabiskan bertahun-tahun, bahkan lebih lama, mengikuti mangsanya hingga mangsanya menunjukkan kelemahan sebelum melancarkan serangan mematikan. Lin Bai dan kadal penutup langit terkunci dalam kebuntuan, untuk sementara waktu, kadal penutup langit tidak melancarkan serangan. Bahkan Qian Hen dan Sui Mo dan mengira kadal penutup langit sudah pergi. Namun, perasaan dingin masih menyelimuti hati Lin Bai, terus-menerus mengingatkannya bahwa kadal penutup langit masih ada di sana, tak jauh darinya, menatapnya dengan dingin, mencari kelemahan. Di sisi lain, Chen Yule, Huang Qingyun, Yi Song, dan yang lainnya pergi untuk menghadapi monster-monster raksasa yang menyerang, tetapi tampaknya medan perang tidak akan segera berakhir. Kedua belah pihak terjebak dalam kebuntuan. Sepertinya monster-monster raksasa ini cukup merepotkan. Saudara Chen, Saudara Yi, dan Nona Huang belum sempat menghadapi mereka. Qian Hen melirik awan debu di kejauhan, tempat suara pedang dan auman monster tak henti-hentinya. Lin Bai bertanya, berapa banyak monster raksasa yang datang? Qian Hen membuka teknik mata dharmanya dan menatap awan debu, melihat monster-monster raksasa bertarung dengan Chen Yule, Yi Song, Huang Qingyun, dan yang lainnya. Sekitar selusin, kata Qian Hen dengan suara rendah. Lin Bai mengangkat sebelah alisnya dan berkata dengan suara berat, Saudara Chen, Saudara Yi, dan Nona Huang semuanya adalah seniman bela diri tingkat Sein dari 5 keluarga dan 7 sekte, tetapi monster-monster raksasa itu tidak mudah dihadapi. Mereka bertiga mungkin tidak akan mampu menghadapi monster-monster raksasa itu dalam waktu singkat. Tatapan Qian Hen sedikit menajam, dan ia berkata dengan dingin, kau benar. Lin Bai berkata, sepertinya, aku harus menghadapi kadal penutup langit sendiri. Qian Hen langsung bersemangat dan berkata, Saudara Lin, apakah kau punya ide? Lin Bai tersenyum tipis, kilatan tajam di matanya, karena dia ingin menemukan kelemahanku, maka aku akan meninggalkannya satu, dan itu sudah cukup, bukan? Qian Hen merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan buru-buru menghentikannya, Saudara Lin, jangan bertindak gegabah. Meskipun Saudara Chen tidak cepat dalam menghadapi sekitar selusin monster raksasa itu, jika kita memberi mereka waktu, mereka pasti akan kembali tanpa cedera. Kita akan cari cara untuk menghadapi kadal penutup langit setelah mereka kembali. Lin Bai berpikir bahwa menyeretnya keluar akan sangat merugikan medan perang, jadi dia berkata, bagaimana jika jumlah monster raksasa ini semakin banyak? Bagaimana jika Saudara Chen dan yang lainnya belum sempat membunuh monster raksasa ini sebelum yang lain tiba? Gambar, aku bisa mendengar auman binatang buas di perburuan surga timur semakin keras, dan bahkan tanah di bawah kakiku bergetar. Semakin banyak binatang buas raksasa akan tiba di sini. Ekspresi Qian Hen muram saat ia melirik kompasnya. Sesaat yang lalu hanya ada 17 titik merah di kompas, tetapi sekarang bertambah 3. Ini berarti 3 binatang buas raksasa lagi telah tiba dan dihentikan oleh Chen Yule dan yang lainnya. Terlebih lagi, Qian Hen merasakan bahwa jumlah binatang buas raksasa bertambah setiap detiknya. Menghitung waktu, setengah jam telah berlalu sejak Qian Hen menyebarkan aura susu batu penciptaan abadi di perburuan surga timur. Dalam setengah jam itu, semua binatang buas raksasa di perburuan surga timur seharusnya dapat mencium aroma susu batu penciptaan abadi dan keluar dari sarang masing-masing, tiba di sini satu demi satu dalam setengah jam berikutnya. Oleh karena itu, kebuntuan antara Lin Bai dan kadal penutup langit tidak hanya merugikan Lin Bai, tetapi juga sangat merugikan tim mereka. Asteris ding. Asteris saat Qian Hen sedang mempertimbangkan strategi, terdengar suara pelan dari kompas. Titik merah lain muncul, menandakan bahwa monster raksasa lain telah memasuki area perburuan. Qian Hen berkata, Saudara Lin, metodemu terlalu berbahaya. Kau bisa dibunuh oleh kadal penutup langit jika kau tidak hati-hati. Bibir Lin Bai melengkung membentuk senyum penuh arti. Saudara Qian, menurutmu kemampuan apa yang kuandalkan, Lin, untuk melakukan perjalanan dari benua Savage kuno ke alam iblis? Era Savage dan era primordial adalah tempat berburu, dan kebetulan, aku juga seorang pemburu yang sangat handal. Kalau begitu mari kita lihat, siapa yang membunuh siapa duluan, aku atau kadal penutup langit. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, ekspresinya serius, dan keempat pedang terbang itu kembali ke tubuhnya. Kekuatan tubuh Dao 5 elemen mulai surut. Lin Bai memegang pedang iblis, berdiri di puncak gunung tanpa pertahanan apapun, matanya mengamati sekelilingnya dengan dingin. Qian Hen melihat Lin Bai menarik pertahanannya dan tak kuasa menahan keringat dingin,
tatapannya terpaku pada setiap gerakan di sekitarnya. Angin gunung terasa dingin menusuk. Setelah Lin Bai menarik pertahanannya, ia jelas merasakan hawa dingin di sekitarnya semakin kuat. Aura kematian yang dibawa kadal penutup langit kepada Lin Bai semakin kuat. Tanpa pertahanan, Lin Bai hanyalah titik lemah di mata kadal penutup langit. Jika kadal penutup langit berhasil sekali saja, ia bisa menghancurkan kepala Lin Bai, merobek jantungnya, menghancurkan meridiannya, dan menghancurkan jiwanya. Tak peduli kelemahan atau kelemahan fatal apapun, jika kadal penutup langit berhasil menyerang, Lin Bai pasti akan mati. Ini adalah pertaruhan berisiko tinggi bagi Lin Bai. Dan taruhannya, adalah nyawanya sendiri. Lin Bai melakukan banyak tugas, mengamati sekelilingnya dengan waspada sambil menganalisis serangan kadal penutup langit secara mental. Ia menganalisis pola serangan kadal penutup langit. Akhirnya, Lin Bai sedikit memahami metode serangan kadal penutup langit. Mari kita lihat apakah rute seranganmu sesuai dugaanku. Lin Bai menunggu dengan tenang. Sekitar seperempat jam kemudian, kadal penutup langit tampak tak tertahankan lagi, dan aura kematian menyelimuti Lin Bai. Dingin yang menggigit membuat seluruh tubuh Lin Bai mati rasa. Saat itu juga, Lin Bai tahu kadal penutup langit akan segera bergerak. Merasakan aura kematian ini, Lin Bai bertindak hampir tanpa ragu, 4 pedang terbang melesat keluar dari tubuhnya, pedang iblis dan penggaris pengukur menyerang secara bersamaan, ke-6 pedang itu menebas ke arah punggung Lin Bai. Bab 5340 Beri makan harimau dengan tubuhmu sendiri. Aura dingin yang menyesakkan menyerang tubuh Lin Bai dari segala arah, menusuk langsung ke jiwanya. Lin Bai tahu ini adalah serangan mematikan kadal surgawi, dan satu-satunya kesempatannya untuk membunuhnya. Setelah serangan ini, entah Lin Bai akan dibunuh oleh kadal surgawi, atau kadal surgawi yang akan dibunuh oleh Lin Bai. Untungnya, Lin Bai telah menyimpulkan pola serangan kadal surgawi sebelumnya. Sebagian besar waktu, kadal surgawi akan menyerang dari belakang. Sebelumnya, ia mencoba menyergap pil batu tinta dari belakang. Ketika Lin Bai memegang susu batu penciptaan abadi, ia telah menyergapnya 2 kali, juga dari belakang. Oleh karena itu, saat Lin Bai merasakan aura mematikan ini, 4 pedang terbang, pedang iblis, dan penggaris pengukur secara bersamaan menebas ke arah punggungnya. Keempat pedang terbang itu menyatu menjadi formasi pedang 4 simbol kehendak surgawi, menghantam dengan raungan yang memekakkan telinga. Pedang iblis bersinar dengan cahaya biru, sangat tajam. Penggaris pengukur, seberat gunung, seakan membelah langit dan bumi. 6 pedang dilepaskan secara bersamaan, kekuatannya yang mengerikan bagaikan runtuhnya langit, menghantam area dalam radius 100 meter di belakang Lin Bai. Ah! Raungan. Dalam sekejap mata, 2 jeritan terdengar. Cakar kadal penutup langit menembus daging dada Lin Bai. Kekuatan mengerikan dari 6 pedang itu menghantam punggung kadal penutup langit, mengubahnya menjadi genangan darah. Penggaris pengukur, pedang berat tanpa ujung, dengan kekuatannya yang seperti gunung, menghancurkan semua sisik di tubuh kadal penutup langit. Sisik yang hancur membuat beberapa bagian kadal itu tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dan tidak dapat mencapai penyembunyian sempurna. Wus! Setelah Lin Bai melihat pola serangannya, kadal penutup langit segera mundur, muncul 1000 meter jauhnya, bersembunyi di balik kanopi pohon. Namun, kini, meskipun kepala, ekor, dan anggota tubuhnya tersembunyi sempurna, hanya punggungnya yang berlumuran darah, darah berjatuhan bagai hujan, menarik perhatian banyak orang. Dasar makhluk celaka, mari kita lihat apa kau masih bisa bersembunyi seperti ini. Lin Bai melirik luka di dadanya. Cakar kadal penutup langit menembus dagingnya, hanya sejengkal dari jantungnya. Untungnya, Lin Bai berhasil menangkisnya tepat waktu, jika tidak, ia mungkin telah dibunuh oleh kadal penutup langit. Mengabaikan luka-lukanya, Lin Bai menunggangi 4 pedang terbang dan menyerang kadal penutup langit. Sisik punggung kadal penutup langit telah dihancurkan oleh Lin Bai, meninggalkan tulang belakangnya berlumuran darah. Sekalipun ia bisa menyembunyikan seluruh tubuhnya dengan sempurna, punggungnya yang berdarah sangat mencolok, sehingga mudah bagi Lin Bai untuk menemukannya. Mati. 4 pedang terbang turun dari langit, kekuatannya menyapu hingga 1000 meter, menghancurkan tempat persembunyian kadal penutup langit dalam radius 1000 meter hanya dengan satu serangan. Terpaksa kabur dari tempat persembunyiannya, kadal penutup langit meraung marah kepada Lin Bai. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya telah terbongkar, dan jika tidak pergi sekarang, ia mungkin takkan pernah bisa lolos. Dengan raungan, kadal penutup langit menyatu kembali dengan lingkungannya, hanya menyisakan sepetak daging merah tua di punggungnya yang terlihat oleh dunia. Ia terbang menjauh dengan kecepatan luar biasa. Mencoba kabur sekarang. Terlambat. Lin Bai, dengan pedang di tangan, menyerbu ke depan, langsung mengejar kadal penutup langit. Pedang iblisnya memancarkan cahaya biru yang menakutkan,
dengan mudah menemukan leher kadal itu menggunakan daging yang kabur di punggungnya sebagai referensi. Ia menebas ke bawah. Asteris book. Asteris. Darah menyembur ke udara, menodai sepetak warna merah tua hutan. Kemudian, seekor binatang raksasa, kepalanya terpenggal, jatuh dari langit, menabrak hutan di bawahnya. Dengan matinya kadal penutup langit, teknik penyembunyiannya tak lagi bisa digunakan, sehingga wujud aslinya terungkap. Gambar. Melihat kerangka kadal penutup langit, Lin Bai meliriknya. Ukurannya hanya sebesar sapi atau kuda, dan dibandingkan dengan binatang raksasa dari era purba dan barbar, kerangka itu jelas tidak pantas disebut binatang raksasa. Namun, dibandingkan dengan kadal biasa, kerangka itu memang cukup besar. Lin Bai mengumpulkan darah iblis kadal penutup langit, lalu membawa kerangka itu kembali ke puncak gunung. Lin Bai melemparkan kerangka kadal penutup langit ke hadapan Qian Hen. Wajah Qian Hen berseri-seri, dan ia tak kuasa menahan senyum. Kakak Lin, hebat sekali. Kau benar-benar membunuh binatang ini. Mata Phoenix Suimo dan melihat lubang berdarah di dada Lin Bai tempat kadal penutup langit menusuknya, dan darah mengucur deras. Ia buru-buru mengeluarkan 2 atau 3 jenis pil dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Kakak Lin, cepat minum pil ini akan menyembuhkan lukamu. Suimo dan polos dan naif, tanpa tipu daya, layaknya gadis tetangga. Lin Bai tidak khawatir Suimo dan akan mengutak-atik pil-pil itu saat ia terluka, jadi ia menelannya tanpa meliriknya. Pil-pil yang diproduksi Suimo dan memang luar biasa, masing-masing adalah produk kelas atas. Setelah meminum pil-pil itu, rasa sakit di dada Lin Bai mereda, daging yang tertusuk kadal penutup langit sembuh dengan cepat, dan energi spiritualnya yang terkuras pun pulih dengan cepat. Dalam waktu singkat, Lin Bai akan kembali ke kondisi primanya. Bagaimana kabar saudara Chen dan yang lainnya? Lin Bai dengan penuh semangat menatap ke arah medan perang yang jauh. Ekspresi Qian Hen muram. Ia menggelengkan kepala, melirik kompas di tangannya. 24 titik merah di atasnya bersinar terang, menarik perhatian. Dari 17 monster raksasa yang pertama datang, jumlahnya telah meningkat menjadi 24, dan tampaknya terus bertambah. Baru saja, Nona Huang, Kakak Chen, Kakak Yi, dan yang lainnya bergabung untuk membunuh beberapa monster raksasa, tetapi itu hanya setetes air di lautan. Semakin banyak monster raksasa yang berdatangan ke sini. Sepertinya pertempuran sengit akan segera dimulai, kata Qian Hen dengan suara rendah. Setelah mendengar situasi di medan perang, Lin Bai menghunus pedang iblisnya dari tanah, melangkah maju, dan berkata, aku akan membantu mereka. Qian Hen mengangguk dan berkata dengan suara berat, aku juga harus melakukan bagianku. Lin Bai menginjak pedang terbangnya dan bergegas menuju awan debu yang jauh. Dengan tebasan pedang yang cepat, cahaya pedang yang luar biasa kuat menyapu debu, memungkinkan Lin Bai melihat Chen Yule, Huang Qingyun, dan Yi Song, serta pemandangan lebih dari 20 monster raksasa yang mendominasi dunia. Qian Hen mengeluarkan lusinan boneka humanoid dari tas penyimpanannya, memegang senjata berkilauan di tangannya. Dengan lambaian lengan bajunya, Qian Hen mengirim ke-15 boneka humanoid ini langsung menyerang. Perlu disebutkan bahwa, ke-15 boneka humanoid tersebut memiliki kekuatan alam buah Tai Dao. Sumber kekuatan inti di dalam boneka-boneka tersebut adalah giok abadi. Selain itu, 1 atau 2 keping giok abadi tidak cukup untuk mengaktifkan boneka-boneka ini, dibutuhkan jumlah yang besar. Binatang-binatang raksasa yang mengepung Chen Yule dan rekan-rekannya memiliki beragam bentuk, masing-masing seukuran gunung, beberapa berkepala banteng dan bertubuh kuda, yang lain berkepala 5 dan berbulu putih, dan yang lainnya bersayap tebal di punggung mereka. 24 binatang raksasa, mendominasi langit dan bumi, meraung memekakkan telinga. Chen Yule diselimuti niat pedang yang mematikan, pedangnya menebas tanpa henti, meninggalkan luka pedang yang tak terhitung jumlahnya pada binatang-binatang itu, darah mengucur deras. Yi Song memegang pedang di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, awan gelap bergulung di atas kepalanya, angin menderu kencang, dan petir menyambar, teknik pedang dan pedangnya mengandung kekuatan penghancur dunia saat ia menyerang binatang-binatang raksasa di sekitarnya dengan ganas. Huang Qingyun diselimuti cahaya warna-warni yang menyilaukan. Tangan gioknya, baik yang terkepal maupun telapak tangan, mampu menghancurkan monster-monster raksasa itu hingga berlumuran darah saat ia menyerang ke depan, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa.